Dunia seringkali melihat Iran melalui lensa hitam putih, krisis nuklir, retorika anti-Barat, atau ketegangan di Selat Hormuz. Namun di balik kerumitannya, ada satu figur yang menjadi poros dari semua pergerakan itu. Seorang pria yang telah memegang kendali selama lebih dari 3 dekade, masa jabatan yang lebih lama dari pemimpin manapun di Timur Tengah saat ini. Hari ini kita akan membahas sosok Sayyid Ali Khamenei. Kita tidak akan bicara soal keberpihakan, tapi kita akan membedah bagaimana seorang anak guru agama dari Mashhad bertransformasi menjadi arsitek geopolitik yang paling sulit ditebak oleh intelijen Barat. Dari sel penjara Safak hingga meja tertinggi kekuasaan Republik Islam. Bagaimana trauma masa lalu dan kerasnya revolusi membentuk kepribadiannya yang sekarang. Simak video ini sampai habis. Lahir pada 19 April 1939, Ali Khamenei adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya, Sayyid Jawad Khamenei, adalah seorang ulama tradisional yang hidup dalam asketisme, sebuah gaya hidup yang menolak kemewahan duniawi. Dalam memoarnya, Khamenei menceritakan bagaimana keluarganya seringkali hanya makan roti dengan kismis dan rumah mereka hanya memiliki satu kamar seluas kurang dari 15 meter persegi. Data sosiologis menunjukkan bahwa latar belakang ini krusial. Kemiskinan di masa kecilnya bukan sekadar kesulitan ekonomi, melainkan pembentukan ideologi Garb Zadegi atau keracunan budaya Barat. Ia tumbuh di lingkungan yang memandang modernitas ala Syah Iran sebagai ancaman terhadap nilai-nilai otentik rakyat kecil. Disinilah DNA perlawanannya terbentuk. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari uang, tapi dari keteguhan iman dan kemandirian. Inilah yang menjelaskan mengapa hingga hari ini, di tengah sanksi ekonomi yang mencekik, ia tetap berkesiras pada kebijakan ekonomi perlawanan. من باید عرض کنم که دولت ما دولتی است که Tahun 1962 adalah titik balik. Khamenei bertemu dengan Ruhollah Khomeini di Qom. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi milik perpustakaan, tapi milik jalanan dan penjara. Antara tahun 1964 hingga 1978, ia keluar masuk penjara sebanyak 6 kali. Mari kita bedah secara jurnalisme investigatif. Mengapa penjara begitu penting? Di penjara-penjara Syah, Khamenei berinteraksi dengan berbagai faksi, dari kelompok Islam radikal hingga kaum Marxis. Ia mempelajari taktik organisasi dan bagaimana cara bertahan di bawah tekanan interogasi SAVK, polisi rahasia yang dilatih oleh CIA dan Mossad. Pengalaman ini menciptakan tingkat kecurigaan atau distrust yang sangat tinggi terhadap institusi intelijen asing. Baginya, diplomasi seringkali dianggap sebagai perpanjangan tangan dari upaya subversi. Karakteristiknya yang penuh kalkulasi dan sangat hati-hati dalam bernegosiasi adalah hasil langsung dari tahun-tahun panjangnya di bawah pengawasan aparat keamanan. حالا دیگرانی هم که بودن لابد دیدن. حالا در روزه و ذکر مصیبت اینها رو نمیگم ها. مثلا فرض کنید 27 Juni 1981. Hanya sehari sebelum sebuah ledakan besar menewaskan 72 pejabat tinggi Iran, Ali Khamenei lebih dulu menjadi sasaran. Sebuah bom yang disembunyikan dalam tape recorder meledak tepat di depan wajahnya saat ia berpidato di Masjid Abu Zar, Tehran.
Ia selamat, namun tangan kanannya lumpuh selamanya. اون وقتی که کفار قریش و احزاب Secara psikologis, selamat dari upaya pembunuhan yang hampir merenggut nyawa memberikan efek survivor bias yang kuat. Dalam narasi internalnya, kelangsungan hidupnya dianggap sebagai intervensi Tuhan untuk memimpin bangsa. Hal ini memperkuat rasa percaya dirinya yang mutlak. Ketika ia terpilih menjadi presiden beberapa bulan kemudian, ia bukan lagi sekadar aktivis. Ia adalah simbol hidup dari pengorbanan revolusi. Luka fisik ini menjadi badge of honor yang ia gunakan untuk menggalang loyalitas dari Garda Revolusi atau IRGC. Selama 8 tahun masa kepresidenannya, Iran berada dalam perang paling berdarah di abad ke-20 melawan Irak. Data menunjukkan bahwa hampir seluruh kekuatan dunia, baik Barat maupun Timur, mendukung Saddam Hussein saat itu. Khamenei menyaksikan langsung bagaimana negaranya diisolasi, bagaimana pemuda-pemuda Iran maju ke medan perang dengan peralatan seadanya, sementara lawan menggunakan teknologi canggih. Inilah jurnalisme realitasnya. Perang ini mengkristalkan pemikiran Khamenei bahwa international order atau tatanan internasional adalah sebuah kebohongan. Baginya, hukum internasional hanya berlaku untuk mereka yang lemah. Dari sini muncul doktrin strategisnya. Iran harus memiliki strategic depth atau kedalaman strategis. Inilah alasan mengapa Iran membangun jaringan milisi di Lebanon, Suriah, dan Irak. Ia percaya bahwa pertahanan terbaik bagi Iran adalah dengan memindahkan garis depan pertempuran jauh dari perbatasan negaranya. Juni 1989, Ayatullah Khomeini wafat. Dunia memprediksi Republik Islam akan runtuh karena perebutan kekuasaan. Namun, Khomeini yang saat itu dianggap bukan sebagai ulama tingkat tertinggi secara hierarki, terpilih sebagai pemimpin tertinggi. Ia melakukan transisi yang mengejutkan banyak pengamat politik. Selama 35 tahun terakhir, kepribadiannya berevolusi menjadi seorang penyeimbang. Ia berada di atas faksi reformis dan konservatif, memainkan peran sebagai wasit terakhir. Secara geopolitik, ia adalah seorang pragmatis yang dibungkus dalam retorika ideologis. Ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus menahan diri. Kepribadiannya yang sekarang adalah perpaduan antara ketegasan seorang survivor penjara, visi seorang veteran perang, dan ketenangan seorang teolog. Ia tidak hanya memerintah Iran, ia menjaga identitas Iran agar tetap pada jalurnya, meski dunia terus berubah di sekelilingnya. Melihat perjalanan Ali Khamenei adalah melihat sebuah studi kasus tentang bagaimana trauma, ideologi, dan kekuasaan bersatu. Ia bukan sekadar pemimpin politik, ia adalah penjaga dari sebuah memori kolektif bangsa yang merasa pernah dikhianati oleh dunia. Kita tidak harus setuju dengan kebijakannya untuk memahami mengapa ia melakukannya. Pada akhirnya, sejarah akan menilai apakah strategi perlawanan tanpa henti yang ia bangun akan membawa Iran menuju stabilitas atau isolasi yang lebih dalam. Namun satu hal yang pasti, jejak hidupnya telah mengubah peta kekuatan di Timur Tengah selamanya.